Kita harus dapat melihat jika saat ini telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari keadaan retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif atau pemulihan. Kegelisahan saya melihat penanganan perkara yang menimpa rakyat kecil dan beraspek pada kemanusiaan semakin mendorong saya untuk melakukan terobosan hukum. Karena hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Ingat, hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 pukul 5:20 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Galing, Kabupaten Sambas, terdakwa AN Muslimun yang sudah berusia 70 tahun, memiliki 8 anak, 4 sudah meninggal, dan 20 cucu bermalam dari rumah adik kandung hendak pulang ke rumahnya menggunakan motor air miliknya. Ketika dalam perjalanan pulang, mesin motor airnya tiba-tiba macet. Setelah diperiksa, ternyata yang rusak bagian sel pompa air dan tidak bisa dipergunakan lagi. Lalu, pada saat kebingungan, terdakwa lalu melihat satu buah perahu yang dilengkapi dengan mesin motor air merek Mercury 3,3 dan mengetahui bahwa perahu tersebut milik saksi korban AN Nawardi. Kemudian terdakwa melepaskan mesin motor air dari perahunya lalu menggantinya dengan mesin motor air milik saksi korban dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Setelah sampai ke jamban di depan rumah, terdakwa melepaskan dan mengangkat mesin motor air milik saksi korban ke dapur rumahnya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Saksi korban Nawardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.700.000. Masalah itu udah saya saya permasalahkan lagi. Mana yang kehilafannya udah saya maafkan. Apapun hal yang terjadi udah saya maafkan. Saya pun udah terbuka juga hati saya. Kita kan malah kita manusiawi juga Pak ini. Lihat dia udah tua. Saya kasihan seadanya. Kita bagaimana perasaan aja kita baik rasanya kita terbuka juga yang datang pulang lagi ke rumah saya pas juga ada laporan di jadi kita rasa tak tegalah dengan kita rasa memang kasihan juga sedangkan umurnya kan dah lanjut juga dah 70 tahun saya umum biaya juga kita campur aja lah ibu mandi wah, bagus ya. Permintaan saya pun jaga juga. Mudah-mudahan tadi kan yang ngomong juga dengan dia. Mudah-mudahan nih terjadi di masa itu anak itu berubah. Kata maaf dari korban maupun dari pelaku, jaksa harus menginisiasi itu. Jaksa harus proaktif. Jaksa harus dari proses pra-penuntutan. Ini harus dilakukan oleh para kasih hidup, para jaksa, kajari dan kajati. Karena ini ditunggu oleh rakyat. Supaya masyarakat terjaga tatanannya, tatanan kehidupan yang damai di masyarakat. Tidak kehidupan konflik. Itulah tugas jaksa. Pak, saya itu putri Pak Muslimun. Berharapnya kami supaya yang tetap kuat. Kami dapat kumpul sami-sami lagi. Saya atas nama Nawardi dari pihak korban dengan ikhlas memaafkan Muslimun dari dunia sampai akhirat. Menerapkan suatu keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana rakyat bisa merasakan keadilan itu? Karena kalau hanya kita dogmatis kepada perundang-undangan aja akan naik. Karena keadilan itu selalu saya katakan dengan teman-teman ada di hati kita. Di hati seorang manusia, di hati seorang penuntut umum. Itu yang selalu saya katakan pada teman-teman. Mari kita bagaimana menyelesaikan suatu perkara tanpa melukai salah satu.